Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabrina Azahra dengan NIM 20244064056163 dari kelas 4E. Di sini saya akan memaparkan sedikit materi tentang konsep dasar media pembelajaran dengan MK, media pembelajaran SD berbasis ICT. Jadi, media adalah alat untuk menyalurkan pesan pembelajaran atau transfer melalui guru yang disebut juga dengan sender atau pengirim kepada peserta didik atau receiver yang biasa disebut dengan penerima. Nah, dalam communication model atau model komunikasi itu ada yang namanya proses encoding dan proses decoding. Nah, untuk proses encoding ini artinya proses mengubah ide atau pikiran menjadi pesan, misalnya dalam bentuk kata-kata, tulisan, gambar, atau bahasa tubuh. Nah, contohnya itu seperti bagaimana seorang guru itu bisa menerjemahkan pembelajaran menjadi bentuk apa saja, gitu. Selanjutnya, ada proses decoding yang artinya itu proses menafsirkan atau memahami pesan yang diterima. Contohnya itu, siswa mendengarkan penjelasan guru lalu mencoba memahami materi tersebut. Dan untuk model komunikasi ini tuh ada yang namanya channel. Nah, yang digunakan untuk menyampaikan pesan, dan itu dapat berupa telepon, atau berbicara langsung, atau melalui buku, dan presentasi di kelas. Selain itu, untuk proses decodingnya itu terdapat feedback atau umpan balik. Jadi, untuk merespon dari penerima kepada pengirim. Contohnya itu seperti siswa bertanya kepada guru, atau hanya berupa anggukan sebagai tanda mengerti. Dari model komunikasi ini tuh seringkali terdapat noise atau gangguan. Biasanya itu berupa suara bising atau kurangnya konsentrasi siswa, dan bisa juga jaringan internet yang buruk atau yang tidak stabil. Nah, seseorang itu bisa dikatakan belajar ketika itu ada perubahan. Jadi yang menjadi tidak tahu menjadi tahu. Nah, arti dari belajar itu sendiri adalah proses perubahan perilaku atau behavior dan adanya interaktif antara pendidik dan peserta didik. Selanjutnya, di sini saya akan memaparkan sedikit materi tentang tujuan pemanfaatan media pembelajaran. Yang pertama yaitu ada memperjelas penyajian pesan agar tidak bersifat verbalitas sehingga dapat mempermudah penyampaian pesan untuk peserta didik. Yang kedua itu mengatasi keterbatasan antara ruang dan waktu. Yang ketiga, menarik minat perhatian peserta didik dalam proses pembelajaran. Yang keempat, bisa menimbulkan gairah peserta didik. Yang kelima itu memungkinkan adanya interaksi secara langsung antara murid dan guru. Yang keenam itu peserta didik itu diajarkan untuk belajar sendiri-sendiri sesuai kemampuannya masing-masing. Dan yang terakhir atau yang ketujuh, mempersamakan pengalaman dan persepsi antar peserta didik. Materi yang selanjutnya yaitu ada kedudukan dan fungsi media pembelajaran. Yang pertama itu ada menginformasikan tujuan pembelajaran. Yang kedua yaitu ada memotivasi peserta didik. Yang ketiga itu untuk memberikan penguatan. Yang keempat itu untuk memberikan simulasi. Yang kelima untuk melakukan penilaian. Yang ketujuh untuk melakukan administrasi. Dan yang terakhir untuk penelitian dan pengembangan. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.